digunakan oleh puskesmas ini. Semoga rahmat-Mu tetap menyertai mereka semua. Berkatilah para tukang, para perawat, para dokter, dinas kesehatan bertingkat kabupaten yang selalu setia mendampingi, menjaga dan memelihara seluruh perjalanan kehidupan kami, kesehatan masyarakat-Mu di sini. Karena itu berkatilah kami semua pada hari ini. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati pembangunan ini. Para tukang, alat-alat kerja, batu-batu yang akan digunakan, dan seluruh perjalanan kehidupan puskesmas ini. Semoga Engkau tetap menyertai dan membimbing mereka semua dalam perjalanan kehidupan pembangunan ini. Karena itu atas nama-Mu kami memberkati semuanya ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang. Puji Tuhan, kita semua diberikan hari yang baik untuk melaksanakan peletakan batu pertama dalam rangka pembangunan Puskesmas Paga. Bapak Ibu yang saya kasihi, hadir juga pimpinan Bank BRI dan juga Bank NTT. Sebagaimana yang disampaikan tadi oleh laporan-laporan dan kepala dinas, juga pimpinan DPRD, RPJPD, rencana pembangunan jangka panjang, yang ada jangka panjang itu 20 tahun. Itu sudah jelas tertulis bahwa Kabupaten Sika merupakan pusat pelayanan jasa, industri, perdagangan, pariwisata. Jasa itu sangat luas, tetapi jasa pelayanan dasar, yaitu pendidikan, kesehatan, itu dan jasa-jasa lainnya, termasuk diskotik itu juga jasa. Jadi strateginya demikian dalam waktu yang pada masa fase keempat dari RPJPD, yaitu kita harus sudah terwujud di tahun 2025, karena RPJPD kita itu 20 tahun, 2005 hingga 2025. Pada tahun 2025 kondisi itu harus sudah terwujud, nanti ada evaluasi. Sehingga dalam waktu kebetulan periodisasi kepemimpinan kami, nah ini kami harus mempercepat. Salah satu adalah jasa pelayanan kesehatan. Jadi disebutkan tadi di titik-titik perbatasan, nah itu kita akan segera membangun rumah sakit Pratama. Rumah sakit Pratama yaitu di perbatasan Flores Timur. Waigete atau Bogenatar nanti kita akan kaji. Tapi Bapak Bupati Flores Timur, nah ini sudah memberitahu saya, beliau katakan bangun saja di perbatasan. Nanti rumah sakit Pratama yang hebat, kemudian join antara Flores Timur dan Kabupaten Sika. Nanti saya akan bicarakan dengan DPRD. Sehingga pasien-pasien yang merupakan peserta BPJS, itu bisa berobat. Jangan sampai negara sudah membiayai terlalu besar. Kabupaten Sika sendiri, kita membiayai dulunya 39 miliar. Sekarang sudah turun jadi 20-an miliar. Nah itu tiap tahun warga kita sakit, tidak sakit, berobat, tidak berobat, tetap kita bayar. Nah banyak juga di wilayah-wilayah yang terisolasi, terpencil, warga kita enggan ke puskesmas, malah ke dukun. Nah ini berarti percuma jaminan yang diberikan negara kepada warga. Sehingga kita akan mengejar, kita akan memberikan pelayanan terdekat dengan membangun pelayanan kesehatan yang memadai. Jadi contoh nanti di perbatasan Flores Timur, kemudian dengan ND bagian selatan yaitu di wilayah Paga. Dan
perbatasan ND sebelah utara di Mage Pandan. Nah ini untuk mendirikan rumah sakit Pratama, nah itu cukup dengan keputusan Bupati Sika. Jadi prosedurnya tidak terlalu rumit, ya tinggal memenuhi persyaratan teknis. Ya nanti Pak Kadis akan bekerja keras mengajukan dan kita proses ya untuk mengeluarkan keputusan mengenai rumah sakit Pratama. Nah ini semuanya untuk ya peningkatan pelayanan dasar masyarakat Kota Sika menuju bahagia, dan kesejahteraan itu harus mulai dari tingkat dasar. Yang kedua saya mau sampaikan Bapak Ibu sekalian, dari pengalaman yang ada ya sudah disampaikan sebelumnya dalam pembangunan ya fisik ya terutama di wilayah Kabupaten Sika, karena selain sumber DAK kita juga ada sumber DID dan juga ditambah lagi oleh pinjaman daerah. Jadi tahun ini di masa sulit, masa pandemi, ketika kita kesulitan anggaran, tapi Tuhan memberikan tepat untuk pencairan 25%, yaitu lebih dari 50 miliar, sehingga semua yang direncanakan bisa dikerjakan mulai bulan ini. Mulai bulan ini harus kita eksekusi, karena waktu yang disediakan 24 bulan, tahun jamak. Jadi sampai akhir tahun 2022, semua dana-dana pinjaman daerah harus dieksekusi 100%. Nah, sehingga pengawasan itu menjadi penting. Ya, saya mau tekankan kepada PPK, ya Pak Yang Laba, ya tidak boleh ada temuan setitik pun. Tidak boleh ada temuan. Ya, setiap tahapan harus diteliti. Ya, tadi saya tanyakan, saya sudah letakkan batu, tapi sesuai ya dengan desainnya, ya ini sudah disondir, itu harus 2 meter. Berarti ada lantainya, jadi pondasinya mulai 1,8 meter. Ya, 1,8 meter. Berarti ini harus digali dulu, baru dikerjakan. Ini untuk menguatkan pengawasan, saya perintahkan ya secara lisan, dan itu sudah ada dalam perbuk ya, pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada para camat. Jadi camat adalah bupati kecil di sini. Ya, camat untuk memeriksa, ya bisa mengambil dokumen perencanaannya pada pengawas atau konsultan perencana untuk mengikuti bersama dengan para staf yang ada. Ya, staf yang ada, ya, MAD juga bisa untuk melakukan pengawasan. Itu pertama. Juga para kepala desa. Ya, kita awasi ketat. Saya senang di Waikete kemarin, ya, di Lakagotat. Nah, itu salah seorang anggota DPRD, dia suruh bongkar aspal 1 km. Saya bilang saya dukung, bagus. Ya, kalau tidak betul, dia punya bukti-bukti. Ya, sebelum diaspal tidak adanya pembersihan. Saya bilang itu dibuktikan, kita suruh bongkar, bangun baru. Tidak main-main. Tidak boleh ada yang korban masuk penjara gara-gara kita tidak tegas. Nah, ini sehingga saya sampaikan. Ya, itu yang pertama, pengawasan pemerintahan secara struktural harus melakukan. Tanggung jawab penuh ada di Kepala Dinas Kesehatan. Beliau akan mengkoordinir ya kita semua. Kedua, kita mengangkat pengawas masyarakat. Ya, pengawas masyarakat yang kita tunjuk satu kecamatan satu. Untuk kecamatan Paga, ya SK-nya sudah ada. Nanti kami serahkan. Kita menunjuk Bapak Arno, ya Bapak Arno, ya berdiri. Ya, ini adalah pengawas masyarakat yang resmi melalui SK Bupati Sika. Kalau di Tanah Wawo itu Romo Zakarias. Ya, beliau yang menawarkan dirinya bahwa mampu ya, untuk mengawasi. Kasihkan dengan baik. Ya, Romo Zakarias itu akan mengawasi semua kegiatan yang ada di Kecamatan Tanah Wawo. Jadi bukan mengawasi puskesmas ini saja, tapi semua kegiatan ada papan nama proyek, pergi cari tahu. Ya, kita sama-sama dan segenap masyarakat ya seluruh itu boleh mengawasi. Supaya apa? Ya, semua belanja pemerintah ini jangan sia-siakan. Ya. Ya, semuanya harus berfungsi dengan baik. Tidak boleh ada temuan. Tidak boleh ada temuan berarti ya diawasi ketat.
Ya, semacam ini kalau gali-gali ini nanti dicek lagi. Ya, misalnya dari kejaksaan, ya dia tidak mampu, dia akan menyewa tenaga ahli. Ya, orang ahli yang untuk periksa lagi, nanti bisa ditemukan. Ada alat tes semua, tekanan beton apa segala macam. Tidak bisa bohong. Dan tadi kepala dinas mengatakan, beliau pengguna anggaran tidak akan bayar kalau tidak sesuai. Tidak akan bayar, termasuk jasa konsultan pengawas. Kalau diawasi tidak betul, jangan bayar. Ya, jangan bayar. Kalau diawasi betul, ya itu baru bayar. Jadi periksa juga para konsultan itu. Kalau dia tidak mengawasi, kenapa Anda bayar? Ya, Pak PPK yang laba, juga punya tanggung jawab. Ya, kaki sebelah di sini, sebelah sudah di penjara ini. Ya, jadi salah langkah habis. Ya, salah langkah habis. Jadi marilah, ini penting hal teknis yang sebenarnya Bupati tidak perlu ngomong ini. Tapi berdasarkan pengalaman-pengalaman, saya harus mengatakan itu. Ya. Tujuan lain juga jangan terjadi fitnah. Ya, kalau sudah amburadul kacau, nanti Bupati yang dituduh. Kalau Bupati keras, bilang ini jahat. Gitu. Tidak keras, bahaya. Jadi mendingan kita keras saja. Setuju apa tidak? Nah, setuju? Sama. Ya, tapi kontraktor jangan takut ya. Kalau kontraktor senang yang begini ya. Ya, senang yang begini. Artinya ada yang mengawasi, ya, pekerjaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang berikut, ya sebagai penunjang, bukan saja puskesmas ini secara fisik. Ya tadi Pak Kadis menyampaikan juga ya kartu Sika Sehat, Pak Ketua DPRD. Nah ini terus kita tingkatkan. Semua warga khususnya Kecamatan Paga itu harus memiliki kartu jaminan kesehatan. Baik itu BPJS, KIS maupun kartu Sika Sehat. Kartu Sika Sehat melayani semua yang belum terakomodir. Baik yang memiliki BPJS Mandiri kelas 3 tunggak, ya tunggaknya banyak Pak Ketua DPRD, anggota DPRD yang hadir. Saya dikonfirmasi oleh BPJS. Peserta BPJS kelas 3 di Kabupaten Sika ini menunggak ada 16 miliar. Ya, artinya mereka itu sesungguhnya adalah masyarakat tidak mampu kelas 3 ya. Belum diinput ke DTKS sehingga mereka tidak masuk. Ketika sakit ya terpaksa urus. Terpaksa urus dan tidak bisa berlanjut sehingga tunggak. Ya, yang tunggak itu kita akan diskusi ya dengan BPJS ya untuk mendapatkan pengampunan ya kita atau tunggakan itu dibayar secara cicil, tetapi kita memindahkan semua data-data itu kepada BPJS ya dengan PBI APBN ya berarti dibayar oleh pemerintah pusat. Nah yang tunggak-tunggak itu kartu Sika Sehat. Jadi bagi Bapak Ibu yang tidak memiliki kartu sehat, baik itu BPJS, KIS atau kartu Sika Sehat, nah ini kita bisa memberikan secara otomatis. Ya misalnya mendadak sakit, ya tidak perlu mengurus dulu kartu Sika Sehat, tetapi hanya dengan membawa kartu keluarga. Nah itu Pak Kapus sudah tahu, ya Pak Kapus sudah tahu. Semua kepala puskesmas saya instruksikan bagi warga kita yang tidak memiliki kartu apa saja atau BPJS tunggak bisa dilayani menggunakan kartu Sika Sehat. Nah di dinas sosial sekarang mereka lagi sibuk memindahkan ya mereka-mereka yang tunggak atau yang belum memiliki jaminan kesehatan ya kita pindahkan masuk dalam DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, dan itu langsung diproses, mereka akan mendapatkan BPJS yang ditanggung oleh negara. Sering ke dinas sosial untuk melaporkan warganya. Persoalan utama adalah NIK, ya, nomor induk keluarga. Kalau nomor induk keluarga tidak terdaftar di Dukcapil, berarti juga tidak terinput ya pada di Kementerian Sosial Republik Indonesia.